Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada hari ini akan kita lanjutkan materi tentang mikologi klinis, yaitu tentang jamur subkutan, yaitu jamur yang berada pada di bawah lapisan epidermis kulit ya. Kemarin yang superficial sudah dijelaskan Bu Febri, yang hari ini akan saya jelaskan adalah tentang jamur subkutan. Oke, langsung saja next untuk mempersingkat waktu. Infeksi jamur subkutan itu biasanya dinamakan dengan subkutan tulang dan kulit ya, atau kulit dan tulang kalau di slide tersebut. Nah, bagaimana sih pengertian dari jamur subkutan itu? Mungkin dari slide-nya bisa dibaca. Kita ulangi lagi yang bacanya ya, nanti sambil saya jelaskan. Yang pertama adalah infeksi jamur yang menyerang bagian bawah kulit atau hipodermis ya. Jadi kalau kita lihat susunan tubuh kita atau struktur dari luar tubuh kita, yang pertama kan ada rambut ya, bagian luar, dan itu ada epidermis, di bawahnya itu ada hipodermis atau lapisan di bawah kulit ya. Kalau misalkan kalian belajar anatomi tubuh kemarin kan sudah diajari ya bagaimana susunan kulit dari manusia. Jadi di bawah epidermis itu ada hipodermis. Di dalam hipodermis itu ada beberapa jaringan subkutan di situ. Biasanya ada tulang dan kulit bagian dalam. Oke, yang kedua, masuknya jamur subkutan, masuknya jamur ke jaringan subkutan ini biasanya diawali dari akibat adanya cedera. Misalkan kalian lagi lagi jalan atau lagi kemana gitu, terjatuh atau bagaimana lah. Awal dari jamur ini masuk adalah terjadinya peradangan pada kulit bagian luar. Kalau dibiarkan kulit bagian luarnya, lama-lama biasanya bercampur antara bakteri dan jamur. Kalau dibiarkan tidak segera diobati, otomatis bisa jadi jamur yang ada di luar itu bisa masuk ke dalam jaringan subkutannya. Jadi awalnya dari epidermis, dia bisa menyebar ke hipodermis. Itu adalah cara masuk atau cara infeksi dari jamur subkutan. Saya lanjutkan. Seringkali reaksi peradangan pada jaringan subkutan, kalau misalkan yang diserang itu pada bagian epidermis kan awalnya, terus gitu masuk ke subkutan. Nah, kalau sudah masuk ke bagian subkutan, itu persebarannya semakin luas. Artinya apa? Artinya kalau sudah masuk sedikit ke kulit ya, jadi gini, misalkan di sini kalian luka, di luka tersebut ada jamurnya. Kalau jamurnya itu sudah menginfeksi jaringan subkutan, otomatis jaringan subkutan di sampingnya akan diinfeksi, sehingga nanti kalau subkutan yang lain diinfeksi, bagian epidermis lain juga diinfeksi, seperti itu ya. Mungkin kalian pernah lihat orang yang kalau dalam bahasa Jawa itu gudiken ya. Gudiken itu di kaki atau di tangannya itu ada bentol-bentolan hitam-hitam gitu ya, seperti apa ya itu ya, kayak toh gitu ya, hitam-hitam gitu, jadi agak kehitaman, jadi berbeda dengan warna kulit, ada hitam-hitam bentol-bentol. Itu sebenarnya adalah sudah ke sistem atau jaringan subkutannya diserang. Jadi diserangnya itu sudah di dalam subkutannya, tapi ditampilkannya di jaringan epidermisnya. Artinya subkutannya sudah terserang sehingga epidermisnya juga diserang oleh jamur tersebut. Seperti itu ya. Mungkin paham ya yang saya maksudkan. Kalau misalkan kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Saya lanjutkan. Kasus mikosis di Indonesia itu belum diketahui jumlah pastinya ya, dan kasusnya itu sangat jarang atau sedikit sekali dijumpai, karena memang biasanya orang yang sakit seperti itu jarang melapor dan kebanyakan membiarkan penyakit tersebut dan diobatinya secara tradisional. Jadi kurang kepedulian terhadap penyakit tersebut, dibiarkan lah istilahnya ya untuk jamur-jamur subkutan seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Diagnosis jamur subkutan itu biasanya orang-orang yang sudah terkena penyakit kayak tadi gudiken tadi ya, yang sudah ada bentol-bentolannya, dia baru ke dokter. Jadi mereka baru sudah kena, baru dia bilang ke dokternya kalau sakitnya seperti ini ya. Biasanya itu berdasarkan dengan anamnesis ya, yaitu suatu pertanyaan dokter. Jadi dokternya akan bertanya, kenapa kok bisa seperti ini, gara-gara mungkin mandinya campur, handuknya campur, atau gara-gara makan apa, alergi apa. Jadi dokter itu akan bertanya kepada pasiennya. Jadi dokter nggak bisa mendiagnosis secara langsung, tapi dia bertanya dulu kepada pasiennya, yang dialami pasiennya itu apa.
Nah, mengenai keluhan bagaimana kok bisa terjadi lesi atau luka pada kulitnya itu tadi. Jadi kenapa kok bisa jamuran kulitnya itu tadi, ditanyakan oleh dokternya. Saya lanjutkan pemeriksaan. Setelah diperiksa atau ditanyai seperti itu, jadi setelah dokter memberi pertanyaan, biasanya kalau di rumah sakit akan diobservasi atau akan didiagnosa secara mikroskopis ataupun dikulturkan atau pengamatan secara langsungnya. Jadi itu nanti lihat dokternya, lihat kemauan dari dokternya, bisa diambil sampelnya terus gitu diamati secara langsung, atau diambil sampelnya atau langsung dikulturkan. Bisa juga kalau misalkan terlalu parah, bisa juga dengan biopsi atau dengan histopatologisnya bagaimana, seperti itu ya. Jadi dilihat ke lukanya itu seberapa rusak kerusakan yang terjadi, itu nanti dokter yang akan memutuskan hal itu. Saya lanjutkan. Nah, pengobatannya biasanya menggunakan obat anti jamur. Kalau di Indonesia biasanya ada jenisnya itraconazole, di situ sudah ada ya. Terus gitu fluconazole, ada ketoconazole dan terbinafin, dan yang terakhir adalah dengan amphotericin B ya. Itu adalah beberapa jenis obat anti jamur. Mungkin sekarang juga kalau misalkan ada obat baru itu juga bisa dimasukkan ke dalam sini, karena ini kan yang saya masukkan kan obat lama, jadi juga bisa ada update obat baru juga bisa masuk sini. Oke, jamur subkutan itu adalah yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ada beberapa pengertian dari jamur subkutan, bagaimana diagnosisnya, bagaimana penyebarannya, bagaimana cara masuknya. Nah, jamur subkutan sendiri itu pembagiannya secara umum dibagi menjadi 3 di situ ya. Di slide-nya itu ada 3 yang warna merah, ada mycetoma, ada chromomycosis, dan yang terakhir adalah sporotrichosis ya. Nah, jadi ada 3 jenis jamur atau penggolongan jenis jamur subkutan yang menginfeksi manusia. Yang pertama akan saya jelaskan adalah tentang mycetoma ya, mycetoma. Oke, mycetoma disebabkan oleh spesies jamur Eumycetoma. Jadi kenapa kok dinamakan mycetoma? Karena memang penyebabnya adalah dari golongan jenis jamur Eumycetoma pada waktu ditemukannya. Yang kedua adalah gejala klinisnya itu berupa terjadi pembengkakan, ditandai dengan adanya lubang. Jadi di dalam kulitnya itu ada lubangnya, sehingga pada permukaan kulit itu lubang-lubang tersebut itu bisa keluar nanahnya. Jadi ada lubang-lubangnya di kaki, di kulit, ataupun biasanya itu yang sering itu di telapak kaki. Ini yang kaki itu di telapak kakinya itu, atau di daerah sekitar kaki, karena infeksinya itu memang menyerang kaki. Dan di situ ada kayak luka gitu, terus gitu ada lubangnya. Di dalam lubang itu bisa keluar nanah. Kalau misalkan di sini sudah lubang karena jaringan subkutannya yang sudah diserang, dia bisa lubangnya pindah ke sini dan lain-lain. Jadi yang diserang nggak hanya subkutan, jaringan epidermisnya juga diserang. Jadi awalnya subkutannya diserang dulu, habis itu dia ke subkutan yang lain, akhirnya dia menyerang epidermis yang lain, seperti itu ya. Oke, di sekitar lubang tersebut biasanya tampak bintik-bintik jamur yang berpigmen. Nah, mycetoma dapat mengakibatkan kerusakan pada tulang, tendon hingga otot. Jadi kalau dia sudah masuk ke dalam hipodermis, dia juga bisa masuk ke dalam tulang kita. Kalau sudah tulangnya kena, otomatis terjadilah pengeroposan tulang. Kalau tendonnya dan ototnya sudah kena, otomatis dia akan terganggu fungsi ototnya. Artinya bisa juga terjadi kelumpuhan kalau memang nggak segera diobati. Bagaimana rupa jamurnya atau bentuk penyakitnya secara langsung bisa dilihat. Nah, itu ada di slide itu yang seperti itu. Jadi kakinya lobang-lobang. Kalau kamu lihat di sekitar situ ada warna putih-putihnya, itu adalah jamurnya. Jadi ini yang pada bagian telapak kakinya. Ada juga pada bagian atas kakinya. Tadi kan telapak kaki ya, ini bagian atas kaki itu juga bisa. Nah itu kalau di situ agak lobang-lobang ya, itu pada pada orang Afrika mungkin warnanya agak hitam di situ kakinya ya. Terus ini ada lagi juga pada sekitar sela-sela jari kaki. Di situ kelihatan kan ada lobangnya. Di situ biasanya keluar nanahnya. Oke lah, organisme penyebabnya adalah jenis dari Eumycetoma. Nah, ada jenis Madurella mycetomatis. Jadi beberapa memang kenapa kok dinamakan Madurella mycetomatis, karena beberapa memang ditemukan
di daerah Madura. Jadi beberapa orang Madura memang mengalami penyakit jamur seperti ini. Yang kedua adalah Madurella grisea, ada juga Pseudaleceria body, dan juga ada beberapa jenis spesies lainnya. Kalau yang Madurella mycetomatis tadi bisa, kalau misalkan kita ambil sedikit sampelnya dan kita amati di bawah mikroskop, bentuknya seperti gambar di sampingnya. Dan di atasnya itu kalau misalkan kita tumbuhkan pada media PDA ya, media PDA itu media untuk pertumbuhan jamur. Kalau dilihat di mikroskop dan diwarnai, bentuknya seperti itu, dan kalau ditumbuhkan pada media PDA bentuknya seperti yang ada di atasnya. Oke, oh ini ada juga ya bentuknya. Ternyata ada juga yang ditanam pada media PDA, jadi morfologinya seperti yang ada di situ. Dan kalau misalkan kita lihat di situ koloninya adalah filamen ya, agak ada filamennya sedikit. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana cara penularannya? Jamur ini memang awalnya atau asalnya itu berasal dari kotoran hewan. Bisa jadi dia adalah kotoran dari anjing, kotoran dari sapi, kotoran dari di situ ada kotoran dari sapi, kambing, anjing ya. Jadi beberapa hewan omnivora memang. Nah, tetapi nggak serta-merta kalau kita menginjak kotoran itu langsung tertular, nggak begitu. Jadi cara penularannya adalah melalui hewan. Jadi awalnya adalah ada hewan yang memang memanfaatkan kotoran-kotoran tersebut, entah itu dimanfaatkan untuk makanannya atau dimanfaatkan untuk yang lain, sehingga hewannya terkontaminasi dan hewan tersebut berhubungan atau berinteraksi dengan kita secara langsung, biasanya pada bagian kaki yang sering terkena. Karena ada interaksi secara langsung dengan hewan-hewan tersebut, hewan tersebut menularkan jamur dari kotoran hewan tadi ke kaki kita, sehingga terjadilah penyakit myxomatis tadi ya. Seperti itu. Kalau kalian lihat, bisa dilihat bagannya ya, seperti itu cara penularannya. Kalau di kita saya kira jarang ya yang terkena ya. Saya yakin juga teman-teman juga nggak ada yang kena. Oke. Akan saya lanjutkan. Yang kedua adalah jamur chromomycosis ya. Chromomycosis disebabkan oleh jamur berpigmen yang membentuk sel badan atau sklerotik, atau biasanya dinamakan dengan muriform bodies, yang merupakan ciri khas dari penyakit ini. Artinya kalau kita sudah terkena penyakit ini akan ada pembentukan yang namanya sklerotik ya, sklerotik atau muriform. Nanti akan saya jelaskan di gambarnya ya. Organisme penyebabnya adalah dari jenis Pialopora verrucosa, ada Fonsecaea pedrosoi, ada juga Fonsecaea compacta, ada juga Walnigella dermatitidis, ada dari jenis juga Cladopia polopora carioni ya. Jadi ada beberapa jenis, memang penamaannya agak sulit ya penyebutannya, pengejaannya agak sulit karena memang agak aneh ya nama-namanya, memang baru di lidah kita. Oke, bagaimana jamurnya lah? Kalau kamu lihat di situ adanya muriform, itu adalah pembentukan seperti putih-putih yang ada di sekitar bagian sampingnya itu ya. Kalau kalian lihat di gambarnya itu, di kakinya itu ada seperti pembentukan putih-putih itu. Pembentukan putih-putih itu adalah salah satu ciri jenis dari jamur ini, yaitu ada bagian putih-putihnya di sekitar lukanya ya, dan juga kelihatan ya. Jadi kalau misalkan ini lukanya, itu di sekitar sininya tuh terbentuk muriform tadi, muriform bodies. Jadi ada pembentukan spora-spora jamur, dan jamurnya itu kelihatan di situ. Kalau di video bisa dilihat ya, kelihatan jelas di gambarnya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau kalian melihat di gambar selanjutnya itu malah kelihatan jelas ya. Di gambarnya itu muriformnya kelihatan jelas seperti kulit yang mengelupas, tapi warnanya putih ya. Di situ adalah muriform dari jamurnya, muriform bodies dari jamurnya. Nah, kalau misalkan kita ambil sedikit dan kita amati di bawah mikroskop, itu
ini diamati di bawah mikroskop elektron, itu bentuknya seperti yang ada di gambar ya. Oke, saya lanjutkan. Sebentar lah. Oke, sebelum saya lanjutkan ya, akan saya beri suatu tugas pada pertemuan kali ini. Nggak saya taruh belakang karena nanti kalian akan skip langsung ke belakang, nggak akan lihat video saya. Makanya saya taruh di tengah-tengah, agak tengah-tengah. Tugasnya adalah membuat satu soal ya, membuat satu soal dari apa yang sudah saya jelaskan. Terserah soalnya ya. Yang penting adalah soal penjelasan. Jadi yang misalkan jelaskan kenapa kok begini, jelaskan Pak kenapa kok begini. Tetapi kalian harus tahu jawabannya. Artinya nanti kalian membuat soal dan soal tersebut akan kalian tanyakan ke saya dan saya akan menjawabnya. Tetapi kalian sudah mempunyai jawaban yang sudah kalian persiapkan. Nah, kalau misalkan saya nggak bisa menjawabnya atau memang informasi yang kalian atau pertanyaan yang kalian dapat belum bisa saya jawab, akan saya jawab pada pertemuan selanjutnya atau akan saya nanti jawab, akan saya cari dulu jawabannya yang benar dan akan saya berikan ke kalian jawaban yang tepat ya. Artinya memang saya juga punya keterbatasan informasi. Mungkin kalau pertanyaannya memang terlalu menyimpang atau terlalu detail artinya terlalu dalam hal ini kita harus mengkonfirmasi kebenarannya. Saya akan carikan jawaban dari pertanyaan kalian tersebut sehingga bisa memuaskan pertanyaan yang sudah kalian buat. Tetapi insya Allah saya akan berusaha menjawab pertanyaan kalian secara benar. Oke? Itu adalah tugasnya. Jangan lupa hari Senin kita ketemu dan disiapkan soalnya dan jawabannya ya. Nanti akan saya jawab, kita sinkronasi kira-kira jawabannya saya dengan jawaban yang sudah kalian siapkan benar sama atau tidak, seperti itu ya. Oke, akan saya lanjutkan materi terakhir yaitu atau subbab terakhir yaitu tentang sporotrikosis. Dari infeksi jamur subkutan yang namanya adalah sporotrikosis. Nah, dari kata-katanya adalah berarti dia bisa membentuk spora ya, sporo di situ. Disebabkan oleh jamur Sporotrichianki ya. Nama jamurnya agak aneh, agak kejepang-jepangan di situ. Sporotrikosis dapat menyebar melalui aliran limfatik lokal atau aliran darah. Artinya jamur ini kalau sudah masuk ke dalam jaringan subkutan, dia akan masuk ke dalam peredaran darah. Biasanya memang sporanya bisa menyebar atau beredar ke seluruh tubuh kita lewat aliran darah atau jaringan limfatik. Artinya apa? Artinya kalau kita membunuh jamur ini otomatis memang agak sulit dan kita harus membersihkan sporanya di dalam aliran darah kita dulu. Jadi kita bersihkan dulu dari dalam, baru kita bersihkan yang bagian luarnya, luka luarnya ya. Akan saya lanjutkan. Gejala klinisnya akan muncul benjolan di lengan, jari atau tangan dapat membesar seperti bisul dan berkembang menjadi luka atau borok. Jadi awalnya itu kayak bisul dan lama-lama akan menjadi borok. Borok itu kayak luka gitu ya, borok. Jadi kalau misalkan dilihat seperti yang kalian lihat di gambar, jadi awalnya itu bisul-bisul yang merah-merah seperti itu tadi, dan lama-lama bisa menjadi borok atau menjadi luka. Biasanya mungkin orang banyak yang ngomong darah kotor ya, jadi darahnya kotor. Jadi bisa menyebabkan bisul seperti ini. Sebenarnya memang bukan darah kotor, artinya adalah di dalam darahnya memang terkontaminasi jamur di aliran darahnya, sehingga jamur tersebut kalau sudah masuk ke dalam sistem hipodermis, dia akan menyerang hipodermisnya dan akan ditampilkan pada atau akan menyebar ke bagian epidermisnya, sehingga bentuknya akan menjadi benjolan merah-merah seperti ini. Tahu ya bedanya ya, kalau misetomia tadi ada lubangnya yang keluar nanahnya, benjolannya, tapi kalau sporo ini tadi benjolannya nggak ada lubangnya tapi kayak kutil. Dan kalau yang tadi sebelumnya tadi, sebentar ya, nggak lama. Yang kromomikosis tadi bentuknya seperti luka ya, lukanya, dan ada
reform bodinya. Jadi ada bagian-bagian seperti putih, ada kulit yang mengelupas seperti warna seperti apa ya? Seperti kulit yang mengelupas tapi warnanya putih di sekitar luka-lukanya. Jadi kalau dilihat secara morfologi langsung sebenarnya kita bisa membedakan kira-kira itu terkena jamur apa seseorang tersebut ya. Jenis subkutan jamur subkutan apa maksud saya. Oke, saya lanjutkan tadi ini ya yang dari apa namanya itu? Yang sporo tadi, sporotikosis tadi. Nah, kalau misalkan kita ambil sedikit ya jamur sporanya dan kita tanam di bawah media PDA ya, kita tanam di media PDA, itu bentuk jamurnya itu seperti yang ada di samping, itu berbentuk filamen koloninya ya. Kalau filamennya kita ambil terus kita amati di bawah mikroskop, itu bentuknya seperti ini ya, bisa dilihat itu adalah bentuknya. Oke, itu adalah yang terakhir ya. Terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh, betul.